Kisah dimulai dengan memperkenalkan Fenrir, seekor monster peringkat es yang mampu menghancurkan sebuah kota seorang diri. Setelah serangkaian serangan yang terus-menerus, desa yang menjadi korbannya akhirnya memutuskan untuk menggunakan hampir seluruh tabungan mereka demi menyewa kelompok petarung terkenal bernama Taring Naga Berapi untuk mengalahkannya. Disinilah muncul tokoh utama kita, Kurt Rohans, yang secara tidak sengaja melintasi jalur yang sama dengan kedatangan Fenrir karena kelalaiannya. 3 anggota kelompok petualang tersebut berhasil menaklukkan Fenrir melalui kerja sama tim, yang ternyata tidak terlalu sulit bagi mereka. Mereka terdiri dari Bandana, sang pengintai tercepat yang namanya tampak seperti hasil dari orang tua yang kejam, Malervis, penyihir berbakat, dan Golnova, sang pejuang api. Setelah kemenangan tersebut, mereka semua pun diakui sebagai pahlawan. Meskipun Kurt tergolong sangat lemah, ia tetap menjadi bagian dari kelompok tersebut dan lebih sering melakukan tugas-tugas kecil sembari ikut serta dalam perjalanan mereka untuk menyelamatkan dunia. Ketika mereka menginap di sebuah penginapan, Bandana menyebutkan bahwa itu akan menjadi malam terakhir mereka menikmati masakan Kurt. Hal itu membuat Kurt bertanya-tanya maksud dari ucapan tersebut. Golnova kemudian menyampaikan bahwa Kurt dinilai terlalu lambat dan karena itu, mereka telah memutuskan untuk memecatnya. Alasan pemecatan itu adalah karena dia dianggap tidak berkontribusi sama sekali. Malervis kemudian menambahkan bahwa di dunia ini, satu kelompok petualang hanya boleh beranggotakan maksimal 4 orang, dan jika mereka ingin berkembang lebih jauh, mereka harus menggantinya dengan seorang penyihir tingkat tinggi. Kurt mencoba meyakinkan Golnova untuk mengubah keputusannya, namun ia justru mendapat tendangan keras sebagai penolakan. Ketiganya kemudian hanya menatapnya dengan rasa iba. Setibanya di kota, tempat pertama yang ia kunjungi adalah Biro Tenaga Kerja. Di sana, ia langsung disambut oleh seorang resepsionis yang menanyakan apakah ia mencari pekerjaan atau sedang ingin merekrut orang. Kurt menjelaskan bahwa ia datang untuk mencari pekerjaan, sehingga sang resepsionis mengarahkannya untuk menjalani wawancara dan tes sikap terlebih dahulu. Setelah mereka duduk, Kurt memperkenalkan diri dan menyebutkan bahwa ia berusia 15 tahun dan berasal dari desa bernama Hast, sebuah tempat terpencil di pegunungan. Resepsionis yang bernama Shin Kirsel terkejut karena tidak mengetahui ada desa di sana, namun tetap melanjutkan wawancaranya dengan menanyakan pengalaman kerja Kurt sebelumnya. Kurt pun akhirnya menjelaskan bahwa dirinya biasa menjalankan tugas-tugas ringan di kelompok pahlawan. Kolmilo Naga Berapi menjadi kejutan bagi Kurt, karena ternyata mereka adalah para pahlawan yang belum lama ini naik ke peringkat SS. Meskipun Kurt menjelaskan bahwa ia telah dipecat, Kirsel justru menegaskan bahwa pengalaman tersebut tetap akan memberi nilai tambah besar dalam penilaiannya. Jadi tidak semua hal berjalan buruk. Setelah sesi wawancara berakhir, Kirsel mengabarkan bahwa mereka akan segera memulai tes bakat. Sebelum itu, ia menjelaskan bahwa kemampuan ini merupakan karunia dari para dewa, dan ada kemungkinan Kurt memiliki bakat tersembunyi yang belum ia sadari. Skala kemampuan ini dimulai dari level G, yang menunjukkan bakat paling dasar, hingga level SSS, yang cukup hebat untuk membuat seseorang dikenal sebagai Black Pistol. Setelah ujian usai, Kirsel menunjukkan hasil bahwa Kurt hanya memiliki tingkat G di semua aspek, yang berarti ia tidak berbakat dalam bidang pertarungan manapun. Hasil itu membuat semangat Kurt semakin merosot, meskipun Kirsel menambahkan bahwa mereka masih harus menguji pekerjaan khusus lainnya seperti pandai besi dan alkimia. Sayangnya, teknisi yang bertanggung jawab tidak sedang tersedia, sehingga Kurt harus menunggu setidaknya 1 minggu. Saat itu pula, Kurt mengakui bahwa ia tidak memiliki cukup uang, dan Kirsel menyarankannya untuk mengangkat karung pasir yang ada di dekatnya. Kurt pun berdiri di depan tumpukan karung dan mencoba mengangkat salah satunya. Begitu ia menyentuhnya, ia merasakan seolah-olah karung tersebut menyedot sebagian kecil dari energi sihirnya. Ia mencoba mengangkatnya dengan segenap tenaga, namun cukup kesulitan untuk menahannya. Melihat usahanya, Kirsel menyatakan bahwa dengan ketahanan tubuh seperti itu, Kurt mungkin bisa bekerja di proyek konstruksi. Ia direkomendasikan untuk menjadi pencampur bahan bangunan di sebuah kota perbatasan wilayah Taikone, yang saat ini membutuhkan banyak tenaga untuk memperbaiki dinding benteng. Kurt menerima tawaran itu dan tak lama kemudian tiba di lokasi proyek, di mana mandor melihat tubuh Kurt yang tampak kurang meyakinkan. Meski begitu, sang mandor hanya memberitahu bahwa tugasnya hanyalah mencampur semen untuk kemudian digunakan memperbaiki dinding. Kurt sedikit bingung dengan penjelasan yang sangat sederhana tersebut, karena menurutnya, semen seharusnya dialiri sihir terlebih dahulu agar kekuatannya meningkat. Saat hendak menanyakan hal itu, sang mandor buru-buru menyela dengan mengatakan bahwa ia akan kembali dalam waktu 3 jam untuk memeriksa hasil kerja Kurt, dan upah akan disesuaikan dengan kinerja. Setelah mandor pergi,
Kurt berasumsi bahwa memberikan sihir pada semen merupakan hal yang sangat mendasar hingga tak perlu dijelaskan lagi. Kurt memulai pekerjaannya setelah membuang waktu cukup lama, tepatnya lebih dari 3 jam. Ketika sang mandor datang untuk memeriksa kondisi tembok, ia terkejut luar biasa melihat sebagian besar dinding yang telah diperbaiki dengan sempurna. Menyadari reaksinya, Kurt buru-buru meminta maaf karena telah menghabiskan seluruh stok semen, sehingga ia tak bisa melanjutkan pekerjaan. Namun, perhatian mandor malah tertuju pada kenyataan bahwa Kurt berhasil memperbaiki sepertiga bagian dari tembok barat yang besar hanya dalam waktu 3 jam saja. Meski awalnya merasa sulit dipercaya, akhirnya sang mandor mengakui hasil kerjanya dan memberikan sebuah kantong berisi koin sebagai pembayaran awal. Ia juga menjelaskan bahwa sisa upah akan dikirimkan ke agensi tenaga kerja, serta memintanya untuk kembali bekerja keesokan harinya. Beberapa hari pun berlalu, dan para pekerja lain hanya bisa memandangi tembok raksasa yang kini telah diperbaiki dari ujung ke ujung. Pada saat itu, sang mandor menghampiri Kurt dan menyampaikan bahwa ia tidak diperbolehkan lagi datang mulai besok. Alasannya, proyek perbaikan tembok seharusnya menjadi solusi untuk mengurangi pengangguran di wilayah tersebut. Namun karena kecepatan kerja Kurt yang luar biasa, justru tidak menyisakan pekerjaan bagi orang lain. Ia juga mengatakan bahwa tingkat kemampuan Kurt kemungkinan berada di level SS atau bahkan SSS. Sehingga menyarankannya untuk mencoba peruntungan di ibu kota. Setelah menyerahkan bayaran terakhir, ia pun pergi. Kurt, yang merasa sikap tersebut seperti upaya halus untuk menyingkirkannya, menganggap pujian yang diberikan hanyalah kata-kata manis semata. Tak lama setelah itu, ia mendatangi agensi tenaga kerja untuk menyampaikan semuanya kepada Kirschel. Namun sebelum mereka sempat berdiskusi, perhatian mereka teralihkan oleh keributan kecil di meja resepsionis, di mana seorang petualang perempuan tampak memaksa dan membuat kegaduhan. Ketika Kirschel mendekat untuk menanyakan masalahnya, rekannya menjelaskan bahwa sang petualang sedang mencari penambang untuk suatu ekspedisi di gunung yang belum menunjukkan potensi apapun. Wanita itu bahkan menyatakan bahwa ia hanya akan membayar bila mereka menemukan sesuatu, tanpa memberikan uang muka sama sekali. Saat diskusi berlangsung, Kurt maju dan menawarkan diri untuk menerima tugas tersebut. Sayangnya, sang petualang memandang rendah dirinya dan menganggapnya sebagai pria lemah tanpa kekuatan fisik. Namun demikian, staf resepsionis menjelaskan bahwa akan sangat sulit menemukan penambang bertipe kurcaci yang mau menerima pekerjaan semacam ini, sehingga Kurt adalah pilihan terbaik yang dimiliki sang petualang. Menyadari bahwa bila tidak membayar pajak maka gunung itu bisa disita, akhirnya ia memutuskan untuk menerima bantuan Kurt. Mendaftarkan dirinya sebagai penambang dan memperkenalkan diri dengan nama Eurisia. Saat mereka keluar dari agensi, Kirschel sempat berpikir bahwa Kurt terlalu polos dan baik hati. Ia bahkan sempat berhayal sejenak bahwa Kurt mungkin akan lebih cocok bekerja di kawasan hiburan malam karena wajahnya yang imut. Lamunannya itu segera terputus ketika temannya membawanya kembali ke kenyataan dan memberikannya tagihan untuk biaya perbaikan dinding. Begitu melihat nota tagihan, dia langsung panik karena nominalnya mencapai 200 koin emas. Karena terlalu fokus pada tagihan, dia tidak melihat jalan dan tersandung pada karung pasir yang ada di depannya. Ia mengeluh karena benda-benda itu menghalangi jalan. Namun rekannya menjelaskan bahwa itu bukan sekadar karung pasir biasa. Benda itu digunakan untuk mengukur kekuatan sihir seseorang. Semakin tinggi sihirnya, semakin berat karung tersebut terasa. Namun, alat itu jarang digunakan karena hanya bisa diaktifkan oleh penyihir sejati. Ia lalu diminta untuk membawa karung tersebut keluar. Di sisi lain, Kirschel mengangkat salah satu karung dengan mudah, lalu teringat pada saat Kurt kesulitan melakukan hal serupa. Hal itu membuatnya kembali bertanya-tanya, siapa sebenarnya Kurt? Ketika mereka berdua melanjutkan perjalanan, mereka sampai di sebuah tenda. Kurt menolak untuk tidur satu tenda dengan wanita secantik Eurisia, yang membuat gadis itu terkejut. Awalnya ia mengira Kurt hanya bercanda, tetapi saat menyadari bahwa Kurt serius, ia merasa sangat malu. Sepanjang hidupnya sebagai petualang sejak usia 10 tahun, belum pernah ada yang berkata seperti itu padanya. Ia lalu memberinya makanan, dan saat Kurt menyadari bahwa Eurisia sendiri yang memasaknya, dia terlihat senang. Sudah lama ia tidak merasakan makanan buatan orang lain. Ketika malam tiba dan mereka tidur, Kurt terbangun di tengah malam. Saat menoleh ke arah Eurisia untuk memastikan apakah ia tidur, dia terkejut karena gadis itu tidur dengan pakaian yang sangat minim. Meski terguncang, Kurt menahan reaksinya agar tidak membangunkannya dan memilih untuk keluar dari tenda karena sulit untuk tidur kembali. Ternyata, Eurisia tidak benar-benar tidur. Ia sengaja berpura-pura untuk mengamati Kurt, karena mereka akan bersama selama seminggu. Ia ingin tahu apakah Kurt termasuk orang yang akan mencoba memanfaatkan situasi. Kini ia yakin bahwa Kurt adalah pria baik, bahkan sangat manis, dan hal itu justru membuatnya semakin ingin menggodanya. Keesokan harinya,
Yurishia keluar dari toko dan langsung menyadari bahwa Kurt tidur di luar. Ia juga melihat bahwa pakaian Kurt telah diperbaiki, bahkan kini memiliki kancing baru. Saat Kurt terbangun, ia bertanya apakah itu perbuatannya dan terkejut ketika mengetahui bahwa hal itu memang benar. Yurishia pun memutuskan untuk tidak membahasnya lebih lanjut agar tidak semakin terpikat. Ia segera mengingatkan bahwa mereka harus mengumpulkan 10 koin emas dalam waktu seminggu, dan mengatakan bahwa mereka akan mulai menggali, tak peduli di mana lokasinya. Pernyataan ini membingungkan Kurt, yang lalu berkomentar bahwa jika mereka menggali secara sembarangan, kemungkinan besar tak akan menemukan apa-apa. Karena itu, ia menyarankan agar mereka mencari sesuatu yang lebih spesifik terlebih dahulu. Setibanya di lokasi, Yurishia memperlihatkan sebuah batu, lalu membelahnya menjadi 2. Di dalamnya tampak kilauan mineral, dan ia menjelaskan bahwa benda tersebut adalah kristal. Menurut perhitungannya, kristal sebesar itu bisa bernilai sekitar 3 koin emas, membuat Yurishia sangat terkejut. Kurt pun memeriksa seluruh bebatuan di area tersebut, lalu meletakkan tumpukan kristal yang ditemukan ke tanah. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar kristal itu terlalu kecil untuk dijual dengan harga tinggi, sehingga ia berencana untuk mengubahnya menjadi kristal sihir. Mendengar hal itu, Yurishia langsung teringat bahwa hanya ada kurang dari 10 penyihir di seluruh kerajaan yang mampu membuat kristal sihir. Namun saat ia sedang mengungkapkan hal itu, Kurt telah berhasil menyelesaikan 1 kristal sihir dengan mudah. Hal ini membuat Yurishia terperangah, sebab bahkan kristal sihir terkecil pun biasanya membutuhkan waktu minimal 1 jam untuk dibuat. Kurt kemudian menjelaskan bahwa dirinya memiliki sedikit sihir, sehingga tak akan mampu mempertahankan prosesnya terlalu lama. Ia juga merasa kagum pada para penyihir sejati yang bisa menyalurkan sihir mereka tanpa henti selama 1 jam penuh. Yurishia merasa bahwa yang mereka maksud mungkin berbeda. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Kurt memberitahu bahwa ia akan tetap tinggal di tempat itu karena masih ada hal yang perlu ia selesaikan. Yurishia mengatakan akan kembali esok hari setelah berhasil menjual kristal-kristal sihir itu. Saat mereka berpisah, dalam hati ia mengeluh sendiri, bertanya-tanya kenapa Kurt bisa begitu menggemaskan. Tak lama kemudian, Yurishia tiba di markas perkumpulan untuk melaporkan mengenai kristal-kristal sihir yang dibawanya. Salah satu ksatria yang bertugas merasa curiga karena kristal tersebut bukan barang impor, melainkan hasil produksi lokal. Saat pertanyaan-pertanyaan mulai mengarah ke hal-hal yang tidak nyaman, Yurishia segera menunjukkan lambang petualang yang berafiliasi dengan kerajaan, yang langsung memperlancar seluruh proses pelaporannya. Setelah itu, ia menuju ibu kota menggunakan batu teleportasi, dan dari sinilah kisah selanjutnya dimulai. Ia tidak bekerja untuk kerajaan. Setibanya di kota, ia mengunjungi sebuah toko dan bertemu dengan seseorang yang sudah dikenalnya sejak lama, Mimiko. Di sana, ia menunjukkan salah satu kristal magis miliknya dengan niat untuk menjualnya. Mimiko memeriksanya dengan teliti dan menyadari bahwa cahaya dari kristal tersebut sangat redup, menandakan bahwa nilainya mungkin hanya sekitar 10 koin perak. Namun, untuk memastikannya, ia pergi ke ruangan lain. Beberapa menit kemudian, ia kembali dan menyampaikan bahwa ia akan membeli kristal itu seharga 10 koin emas, karena kandungan sihir di dalamnya 10 kali lipat lebih tinggi dari biasanya. Kristal itu tampak redup karena memang dirancang untuk mencegah sihir di dalamnya keluar. Yurishia lalu menginformasikan bahwa ia masih memiliki 49 kristal lainnya. Mendengar hal itu, Mimiko segera memberikannya sebuah kantong besar berisi 500 koin emas. Namun sebelum melanjutkan transaksi, Mimiko menyampaikan 2 hal penting. Pertama, kristal-kristal tersebut tidak boleh dijual di toko lain karena ia meragukan penilaian toko lain yang mungkin tidak akurat. Dan karena asal negara mereka, ia ingin mencegah penyebaran kristal semacam itu. Kedua, Mimiko ingin tahu siapa pencipta kristal-kristal tersebut. Karena jika seseorang mampu menciptakan kristal sekuat itu, maka kerajaan harus melindunginya seolah-olah ia adalah spesies langka. Namun, ia menolak untuk mengungkapkan informasi itu tanpa izin dari si pencipta. Meski begitu, Mimiko bersikeras agar informasi itu disampaikan kepada para penyihir istana yang memiliki gelar setara dengan seorang bangsawan kehormatan. Yurishia menjelaskan bahwa ia sudah tidak lagi menjadi petualang kerajaan, tapi Mimiko dengan santai menyatakan bahwa ia tahu Yurishia sesekali berpura-pura masih menjadi bagian dari keluarga kerajaan demi menikmati berbagai keuntungan. Karena tidak berhasil memaksa Yurishia untuk mengaku, Mimiko akhirnya menyerah, namun meminta sebagai teman agar ia melindungi sang pencipta kristal agar tidak direbut oleh kerajaan lain. Ia juga ingin Yurishia menyampaikan bahwa mereka bersedia mengangkatnya sebagai direktur Institut Sihir Kerajaan, memberinya gelar bangsawan kehormatan, dan jika diizinkan oleh Yang Mulia, memberikan gelar sebagai seorang Count kehormatan. Begitu keluar dari toko, Yurishia terlihat benar-benar kebingungan karena semua ini terdengar tidak masuk akal baginya. Setelah itu, ia pergi ke kantor agensi pekerjaan dan bertanya kepada Kirsel tentang pria tersebut.
Karena informasinya bersifat rahasia, ia pun kembali menggunakan lambang keluarga kerajaan. Berkat itu, Yurishia akhirnya mengetahui bahwa pria tersebut dulunya bagian dari kelompok pahlawan, memiliki peringkat G dalam segala bidang, dan telah diberhentikan dari proyek perbaikan tembok. Sebagai kompensasi, ia menerima 200 koin emas. Kirsel kemudian menjelaskan bahwa setelah memastikan bahwa Kurt telah memperbaiki sendirian dinding bagian utara dan barat kastil, Yurishia menyerahkan sebuah kantong berisi 499 koin emas padanya. Ia memintanya untuk menyetorkan jumlah itu ke dalam rekening atas nama C. Terakhir, Yurishia memberinya instruksi sebagai petualang resmi dari keluarga kerajaan, sambil mengingatkan bahwa ia dilarang mengungkapkan informasi apapun tentang dirinya. Keesokan harinya, ia kembali ke pegunungan tempat ia sebelumnya bersama Kurt. Betapa terkejutnya dia saat mendapati bahwa di sana kini berdiri sebuah rumah. Setelah menenangkan diri, ia bertanya bagaimana mungkin Kurt bisa membangun rumah hanya dalam semalam. Kurt hanya menjawab dengan tenang bahwa di desanya, hal semacam itu adalah sesuatu yang biasa dan tidak mengherankan. Sementara itu, kelompok Kolmilo sedang terlibat dalam pertempuran dan mengalami kesulitan besar karena tidak lagi memiliki Kurt sebagai pendukung. Mereka menyalahkan anggota baru, Golnova, yang menurut mereka tidak mampu mengisi posisi Kurt. Seperti biasanya, Golnova bertindak egois, dan hal ini membuat Bandana merasa bahwa tim mereka sudah benar-benar hancur. Ia hanya melihat pertengkaran demi pertengkaran, tanpa adanya kerjasama atau kekompakan. Di sisi lain, Yurishia membahas sebuah tawaran kepada Kurt untuk menjadi direktur di Institut Sihir Kerajaan, posisi yang juga akan memberinya status sebagai bangsawan. Kurt penasaran mengapa ia ditawari jabatan semulia itu, dan Yurishia pun menjelaskan bahwa orang yang menilai batu sihir itu sebenarnya adalah penyihir istana yang bekerja karena hasrat, bukan karena paksaan. Hal ini membuat Kurt sedikit curiga bahwa mungkin saja semua ini adalah jebakan atau tipu daya. Namun, ketika saatnya tiba untuk memutuskan, ia mengucapkan terima kasih atas tawaran tersebut, tetapi tetap menolaknya. Ia merasa bahwa orang sepertinya tak pantas menduduki posisi yang mengharuskannya memimpin orang lain. Hal ini juga berkaitan dengan pengalaman buruknya di kelompok lamanya yang membuatnya trauma. Kemudian mengatakan bahwa untuk saat ini, tugas Kurt adalah bekerja untuknya. Ia tahu bahwa hasil penjualan batu sihir tersebut belum cukup untuk membayar seluruh pajak. Yurishia pun akhirnya mengaku bahwa meskipun mereka menerima banyak uang dari batu-batu itu, sebenarnya ia bukan pembuatnya. Karena itulah ia hanya mengambil 1 koin emas sebagai komisi dan menyetorkan sisanya ke rekening Kurt. Kurt sempat mengatakan bahwa ia tidak perlu repot-repot melakukannya, tetapi Yurishia bersikeras bahwa itu adalah keputusan yang tepat. Dengan suara pelan, ia sempat menyebutkan bahwa jika ia menyimpan semua uang itu untuk dirinya sendiri, ia tidak akan sanggup menanggung rasa bersalahnya. Namun, Kurt tak sempat mendengar ucapan itu karena ia sudah teralihkan, sehingga Yurishia pun segera mengganti topik pembicaraan. Yurishia ingin menunjukkan tekadnya dalam terus mencari mineral, dan hal ini membuat Kurt memberitahunya bahwa kemarin ia menemukan sebuah jalur mineral yang tampak sangat menjanjikan. Meski ia mengucapkan terima kasih atas informasi itu, Yurishia bertanya apakah Kurt cukup tidur, dan ia menjawab bahwa ia hanya tidur sekitar 6 jam. Jawaban itu membuatnya kebingungan, hingga ia mulai menghitung sendiri berapa banyak waktu yang Kurt habiskan untuk membangun rumah serta aktivitas lainnya. Dari pengamatannya, ia mulai berpikir bahwa mungkin Kurt sengaja tidur lebih sedikit agar tidak merepotkannya. Apalagi mengingat bahwa ketika masih bersama kelompok Golnova, Kurt hanya tidur 4 jam sehari dengan keyakinan bahwa pemimpin harus bangun paling awal. Kelompok itu benar-benar memanfaatkan kerja keras Kurt, dan kini, demi menjaga prinsip tersebut, Kurt berniat mengganti waktu tidurnya dengan bekerja lebih banyak, yang justru membuat Yurishia semakin bingung. Beberapa saat kemudian, Kurt membawanya ke lokasi yang ingin mereka kunjungi dan menyarankan agar mereka bekerja secara terpisah. Ia juga menjelaskan bahwa meskipun secara kasat mata tidak tampak apa-apa, dari bentuk dan kontur tanahnya, ia menduga ada kemungkinan besar terdapat endapan mineral. Ia pun memperingatkan agar Yurishia tidak menggali lebih dari 50 meter, karena terlalu sulit dilakukan. Setelah Kurt pergi mengambil jalurnya sendiri, Yurishia mulai menggali di lokasi lain, dan secara tak terduga ia menemukan sesuatu yang tampak seperti topas besar. Ia sempat berpikir untuk meminta Kurt mengubahnya menjadi kristal sihir agar bisa dijual dengan harga tinggi, tetapi segera mengurungkan niat karena tak ingin memanfaatkan kebaikan hati pemuda itu. Karena penasaran, ia pun pergi untuk melihat sejauh mana kemajuan Kurt, dan dari apa yang ia lihat, tampaknya sangat mungkin Kurt sudah membangun sebuah tambang. Saat tiba di tempat itu, ia mendapati Kurt memang telah membangunnya, dan meski terkesan, ia berusaha menyembunyikan rasa terkejutnya. Namun begitu memasuki bagian dalam, Yurishia tak mampu menahan perasaan takjubnya melihat betapa luas dan dalamnya tambang itu, jauh melebihi ekspektasinya. Tak lama, Kurt muncul menyapanya,
dan meski sedikit gugup, Yurishia bertanya bagaimana hasil kerjanya. Kurt pun meminta maaf karena sejauh ini ia hanya menemukan batuan tak berguna dan sedikit serpihan dari mineral yang ia cari. Saat Yurishia mengintip ke arah tumpukan mineral, ia terdiam melihat gunungan batu yang menurut Kurt tidak berarti apa-apa. Meskipun awalnya dianggap tidak berguna, Yurishia tiba-tiba dikejutkan oleh pernyataan Kurt bahwa mineral yang mereka temukan adalah mitrilo, sesuatu yang langsung membuatnya terpana. Thor menambahkan bahwa di desanya, mitrilo sangat melimpah sampai-sampai dibuang begitu saja. Yurishia semakin terkejut karena ia tahu betapa berharganya mineral ini, bahkan lebih bernilai daripada emas dan platina. Pikiran itu saja membuatnya semakin tak percaya. Sambil mencoba memahami semuanya, ia bertanya mineral apa yang sebenarnya sedang dicari, dan Kurt menjawab dengan santai bahwa itu adalah sesuatu. Yurishia pun langsung mengenalinya sebagai logam legendaris yang dikenal sebagai logam para dewa. Ia tidak mengerti kenapa sesuatu yang seharusnya langka bisa muncul di pegunungan biasa, namun Kurt menjelaskan dengan polos bahwa mineral tersebut bisa ditemukan di mana-mana, dan jika menggali sekitar 7 km ke dalam tanah, pasti akan menemukannya. Kebingungan Yurishia belum usai, ia lalu bertanya apakah benar Kurt menggali sedalam itu dalam waktu hanya 8 jam, lalu kembali ke permukaan. Tanpa merasa aneh, Kurt menjawab iya dan menambahkan bahwa ia bahkan harus menutup lubangnya karena terlalu berbahaya. Meski ingin tetap tenang, perhatian Yurishia teralihkan oleh pancaran cahaya terang dari suatu arah. Saat menoleh, ia mendapati bahwa Kurt benar-benar membuat terowongan menembus seluruh gunung. Sekali lagi, ia harus berusaha tenang, tapi memperingatkan agar terowongan itu jangan ditutup. Dalam waktu 2 hari, mereka selesai menambang dan kembali ke kota Samaela. Terowongan tersebut ternyata menghubungkan Samaela dengan wilayah kekuasaan Lord Taone, sehingga Yurishia membuat kesepakatan. Sebagai imbalan atas izin penggunaan terowongan oleh Serikat Pedagang Keliling, mereka harus membayar biaya pemeliharaan yang nantinya akan ia gunakan untuk menutup pajaknya. Pada hari keberangkatan, seorang gadis bernama Bandana mendekati Kurt dan menyapanya. Ia juga memberitahu bahwa dirinya sudah keluar dari kelompok Kolmillo akibat beberapa perselisihan. Salah satu insiden terjadi ketika Golnova, salah satu anggota, keluar dari restoran tanpa membayar sambil membuat keributan. Saat itu, ia memaksa Bandana untuk memberinya daging asap yang sebelumnya dimasak oleh Kurt. Namun, karena persediaannya sudah habis, ia malah diperintah untuk membawa Kurt kembali agar bisa memasak lebih banyak. Bahkan tidak masalah jika ia harus melukai Kurt sedikit. Dengan tenang, Bandana menerima permintaan itu, tapi menggunakan kecepatannya untuk merampas kristal teleportasi dari Golnova. Setelah itu, ia meninggalkannya begitu saja dan menyaksikan penjaga mulai bergerak. Meskipun Bandana masih terus diburu oleh kelompok lamanya, ia yakin bahwa suatu hari mereka akan menangkapnya hanya karena menjadi dirinya sendiri. Namun, hal ini tidak ia ceritakan kepada Kurt. Ia hanya menyebutkan bahwa dirinya juga telah dikeluarkan dari grup tersebut karena tak ingin melibatkan orang yang diam-diam sedang ia awasi. Setelah mendengar cerita itu, Kurt merasa tidak ada jalan untuk kembali ke kelompoknya. Bandana pun bertanya kenapa ia begitu ingin kembali. Kurt menjelaskan bahwa ia memiliki utang budi besar kepada Golnova dan telah lama mengaguminya. Bandana dalam hati mengakui bahwa menjadikan Kurt sebagai pemimpin, semu adalah cara yang cukup bagus untuk menyembunyikannya. Beralih ke topik lain, Bandana menyimpulkan bahwa Kurt sedang mencari pekerjaan karena berdiri di depan kantor penyalur kerja, lalu menawarkan peluang kerja di bengkel milik kenalannya. Ia menjelaskan bahwa hanya ada 15 bengkel resmi berlisensi di negara tersebut, dan salah satu pemiliknya kini sedang dalam kesulitan. Ia yakin bahwa Kurt bisa sangat membantu jika bergabung. Meski sempat ragu, Kurt akhirnya menerima tawaran itu setelah mendapat dorongan semangat dari Bandana, yang juga memberinya surat rekomendasi. Setelah kepergian Bandana, ia menyadari bahwa menjadi murid dari seorang bijak besar bukanlah hal yang mudah. Di dunia ini, bengkel juga dikenal dengan nama atelier, tempat di mana dibuat dan dijual berbagai ramuan, pedang sihir, hingga alat magis. Pemilik resmi dari bengkel tersebut disebut atelier, dan mereka memiliki izin untuk menciptakan serta menjual hasil karya mereka, bahkan kedudukannya disetarakan dengan para bangsawan. Sesampainya di lokasi, Kurt cukup terkejut karena bangunannya tampak seperti rumah biasa, bukan seperti bengkel pada umumnya. Namun, ia memastikan alamatnya benar setelah melihat plakat bertuliskan Atelier Ophelia. Ketika ia mengetuk pintu, seorang elf mungil yang memperkenalkan diri sebagai Michel Lachota membuka dan mengaku sebagai asisten dari sang pemilik bengkel. Kurt menyampaikan bahwa ia datang atas rekomendasi Bandana, dan Michel pun mempersilahkannya masuk. Namun, begitu melangkah masuk, Kurt langsung mencium bau menyengat yang tak sedap. Michel meminta maaf atas hal itu dan memberitahunya bahwa tugas pertamanya adalah membersihkan ruangan tersebut, yang sudah tak sempat ia urus selama 3 minggu terakhir.
Melihat kondisi ini, Kurt sadar bahwa ia sepertinya hanya akan bertugas sebagai petugas kebersihan. Hal yang justru lebih masuk akal menurutnya, karena sejak awal ia tidak merasa akan mampu membantu langsung dalam pekerjaan bengkel tersebut. Dalam waktu yang sangat singkat, Kurt langsung turun tangan dan membuat seluruh tempat tampak berkilau tanpa noda. Karena tak ada pekerjaan lain yang menunggunya, ia memutuskan untuk mencari keberadaan Michelle, berharap bisa berbicara dengannya. Namun, saat membuka sebuah pintu, pandangannya langsung tertumbuk pada seorang gadis berpakaian minim. Setelah beberapa detik kebingungan, Kurt memperkenalkan diri dan menjelaskan bahwa hari ini adalah hari pertamanya bekerja di tempat itu. Gadis tersebut, setelah memahami situasinya, memberitahukan bahwa atelier terletak di lantai bawah tanah. Ketegangan Kurt perlahan mereda, tetapi perhatian matanya tertuju pada sesuatu di perut gadis itu. Ia pun diberitahu bahwa itu adalah kutukan. Dengan izin, Kurt mendekat untuk memeriksa lebih lanjut dan menyadari bahwa kutukan tersebut sudah sangat parah hingga membuat gadis itu tak lagi merasakan sakit. Kemungkinan besar, organ-organ dalam tubuhnya sudah rusak dan suatu saat nanti, ia mungkin akan kehilangan nafsu makan. Tiba-tiba, suara perut lapar gadis itu terdengar nyaring, seolah menggambarkan rasa lapar yang mendalam. Kurt pun menawarkan untuk memasakkan sesuatu yang ringan. Sesampainya di dapur, pikirannya melayang pada kenyataan bahwa tadi adalah kali pertama ia menyentuh tubuh perempuan yang hampir telanjang. Dan hal itu cukup mengganggu konsentrasinya hingga ia tersandung secara kikuk. Sementara itu, Euryssia tengah menanyai Mimiko tentang nilai barang-barang yang baru saja ia serahkan. Tanpa ragu, Mimiko menyebutkan bahwa semuanya bernilai sekitar 80.000 koin emas. Masih sulit dipercaya bahwa yang mereka temukan benar-benar Mithril dan Orichalcum. Euryssia kemudian bertanya apa yang akan terjadi jika keberadaan pemuda itu diketahui publik. Menurut Mimiko, jika beruntung, pemuda itu mungkin hanya akan diculik, namun kemungkinan besar, nyawanya justru akan terancam. Ia juga bertanya-tanya bagaimana mungkin seseorang sekuat itu bisa luput dari perhatian dunia. Euryssia pun mengungkapkan bahwa pemuda itu sebenarnya telah diusir dari kelompok Kolmilo, sesuatu yang membuat Mimiko sangat terkejut, terutama karena sang pemimpin kelompok tersebut kabarnya sedang diburu oleh pihak berwenang. Mengabaikan masalah itu, Mimiko langsung bertanya apa rencana Euryssia terhadap pemuda tersebut. Euryssia menjawab bahwa ia berencana untuk mengangkatnya sebagai atelier. Namun lebih baik jika ia bisa menahan diri agar tidak terlalu mencolok. Ia ingin merekrutnya sebagai pengawal, tetapi menyadari bahwa meyakinkan pemuda itu tidak akan mudah. Terlebih karena ia bukan hanya sadar akan kekuatannya, namun bahkan tampak meremahkannya. Di sisi lain, Kurt kini tengah sibuk kembali di dapur. Lady Ophelia mendatangi atelier Mi untuk menyampaikan permintaan maaf karena telah menggunakan dapur tanpa izin. Ia menjelaskan bahwa dirinya hanya berniat membuatkan sup nasi bagi gadis yang tinggal di kamar paling belakang. Ophelia kemudian mendekat dan dengan nada serius memohon agar Kurt tidak memberitahu siapapun bahwa dia telah melihat gadis itu. Permintaan yang langsung disetujui tanpa keberatan. Setelah itu, Ophelia memberitahunya bahwa pekerjaannya hari ini selesai dan ia diminta kembali besok untuk menerima upah. Saat Kurt telah pergi, Ophelia menyesali keputusannya yang gegabah karena telah membiarkan orang asing bertemu dengan gadis tersebut. Meskipun niatnya untuk menghentikan kutukan itu baik, tetap saja ia merasa telah bertindak ceroboh. Tak lama kemudian, Ophelia membawa sup itu ke kamar si gadis dan membantunya mengenakan pakaian dengan rapi. Sebuah hal yang ia anggap biasa karena sejak dulu gadis itu memang selalu dirawat oleh orang lain. Sebelum menyajikan makanan, Ophelia berniat mencicipinya lebih dulu untuk memastikan tidak ada racun. Namun gadis itu meyakinkannya bahwa hal itu tak perlu dilakukan, karena sup tersebut dimasak oleh Kurt, seseorang yang ia rasa memiliki hati baik. Ia juga mengungkapkan bahwa sejak terkena kutukan dan tidak tahu siapa pelakunya, dirinya tumbuh penuh kecurigaan. Namun untuk kali ini, ia ingin mempercayai seseorang. Ophelia pun menerima niat baik tersebut dan membiarkan gadis itu makan tanpa pengujian apapun. Namun, saat suapan pertama masuk ke mulutnya, tubuh gadis itu tiba-tiba bereaksi dan ia jatuh ke lantai, membuat Ophelia sangat panik dan bahkan marah kepada Kurt. Namun, perlahan gadis itu bangkit dan menenangkan Ophelia dengan mengatakan bahwa ia baik-baik saja dan bahkan merasakan perubahan besar. Kutukannya tampaknya telah hilang. Ophelia terkejut luar biasa saat menyadari bahwa tanda kutukan di tubuh gadis itu telah lenyap tanpa jejak, sesuatu yang baginya sulit dipercaya. Di tempat lain, terlihat seorang penyihir yang dahulu menjadi sumber kutukan itu sedang meminta maaf kepada atasannya karena tidak menyangka kutukan tersebut bisa dipatahkan. Atasannya, yang terlihat gusar, memutuskan bahwa mereka tak bisa menunggu lebih lama lagi. Gadis itu harus disingkirkan secepatnya. Malam harinya, Ophelia mengunjungi toko milik Mimiko, dan di sana, dengan didampingi Euryssia, Mimiko memastikan bahwa Ophelia adalah orang yang bisa dipercaya. Setelah semuanya dijelaskan,
Ophelia memperkenalkan dirinya kepada Euryshia dan memberi izin kepada gadis yang bersamanya untuk mengungkapkan jati dirinya. Reaksi pertama Mimiko dan Euryshia adalah berlutut dengan satu lutut di tanah sebagai bentuk penghormatan mutlak, karena gadis yang mereka lihat ternyata adalah Lady Liselot, putri ketiga kerajaan. Ophelia kemudian menjelaskan kepada Mimiko bahwa desas-desus yang beredar selama ini agak melenceng. Liselot bukanlah sakit, melainkan tengah menderita karena sebuah kutukan. Kutukan itu muncul karena ada seseorang yang berniat mencabut nyawanya. Liselot adalah satu-satunya putri dari Yang Mulia dan Putri François, yang datang dari Kekaisaran Gurumaku, tetangga kerajaan di sebelah timur, untuk menikah, menjadikan kehadiran Liselot sebagai lambang perdamaian antara dua negara. Namun, setelah perang dengan kerajaan utara berakhir, tampaknya ada pihak yang ingin memicu konflik baru, dan kini mereka datang untuk meminta bantuan dalam menyelidiki siapa yang telah meletakkan kutukan tersebut. Mimiko menyampaikan kekagumannya karena kutukan yang kuat itu berhasil dipatahkan. Dan Liselot pun mengungkap bahwa semua berkat seorang pemuda bernama Kurt. Nama itu langsung mengejutkan Euryshia dan Mimiko karena tak menyangka akan mendengarnya dalam percakapan ini. Setelah Ophelia menceritakan kejadian secara rinci, keduanya menyimpulkan bahwa saat sang putri memakan sup buatan Kurt, kutukan yang mengikat tubuhnya langsung terpecah. Euryshia pun merasa bingung dan heran, tak tahu lagi apa yang sebenarnya sedang dilakukan Kurt. Apalagi mengingat mereka baru saja berpisah beberapa jam lalu. Mereka kemudian berdiskusi mengenai sosok tersangka dalam upaya pembunuhan tersebut. Menurut Mimiko, pelaku pasti memiliki hubungan dengan kutukan dan sanggup mengutak-atik jimat pelindung istana. Ada 3 nama yang paling dicurigai: Sanova Rischat, jenderal pertama pasukan ekspedisi kerajaan, Tristan Mayov, seorang uskup dari gereja Poland, serta Isidora Arkmama, permaisuri ketiga raja, nama yang menurut mereka terdengar tak cocok sama sekali. Ophelia menduga bahwa Tristan mungkin menggunakan salah satu pengikut fanatiknya untuk memanipulasi jimat di kamar Alice. Sedangkan Lady Sedora, ibu tiri Liselot, juga memungkinkan karena ia bisa bebas keluar masuk istana. Namun, menurutnya, sangat kecil kemungkinan Golnova bisa melakukannya. Karena memiliki koneksi dengan guild pencuri, yang dikenal mahir dalam spionase, besar kemungkinan mereka telah menyusupkan sejumlah mata-mata ke dalam istana. Setelah mempertimbangkan semua ini, Ophelia menyimpulkan bahwa sulit untuk mengungkap pelakunya saat ini, sehingga ia menyarankan agar mereka memancing si pelaku dengan jebakan. Lise menyetujui ide tersebut. Sang pelaku pasti akan berusaha menggali informasi tentang sang maestro. Mimiko pun menyadari bahwa jika sosok tersebut benar-benar nyata, lawan pasti sudah memperoleh informasi dengan cepat. Namun karena tokoh itu hanyalah rekayasa, si pelaku takkan mendapatkan apapun, dan semakin keras mereka mencoba, semakin besar kemungkinan mereka membuka identitasnya sendiri. Meski begitu, Velia menekankan bahwa mereka tetap perlu menyematkan pencapaian tertentu agar karakter fiktif itu terlihat layak menyandang gelar atelier. Menanggapi hal tersebut, Euryshia mengaku memiliki solusi dan memperlihatkan sebuah kristal sihir kepada Ophelia. Begitu diperiksa, Ophelia langsung terkejut dan bertanya dari mana ia mendapatkan kristal berkualitas tinggi seperti itu. Euryshia pun menjawab bahwa kristal tersebut berasal dari Kurt. Kabar ini membuat Ophelia terpana. Sementara Lisa terlihat gembira karena kekasih hatinya kembali menunjukkan kemampuan luar biasa. Saat Kurt tiba di tempat kerja Ophelia, ia menemukan pintunya terkunci. Tak lama kemudian, Michelle datang dan menyapanya, lalu menjelaskan bahwa gurunya keluar mendadak kemarin setelah kepergian Kurt, dan karena itu hari ini tak ada tugas yang bisa ia bantu. Kurt pun melangkah keluar dengan sedikit kecewa, merasa mungkin ia telah melakukan kesalahan lagi. Tiba-tiba, perutnya berbunyi nyaring karena lapar, jadi ia menuju kedai untuk mencari makan. Di sana, ia mendengar sekelompok petualang tengah berdebat sengit mengenai misi pengiriman penting yang harus dilakukan hari itu, namun kurir yang mereka andalkan sedang sakit. Gadis dalam kelompok itu ngotot untuk tetap menjalankan tugasnya, sementara saudaranya bersikap lebih realistis. Setelah memahami situasinya, Kurt menawarkan diri untuk menjadi kurir pengganti. Ia mengakui bahwa dirinya tak ahli dalam pertempuran, namun sangat mampu dalam urusan mengangkat dan membawa barang. Si gadis awalnya meremehkannya karena tampak seperti anak kecil, tetapi kakaknya yang lebih tua segera menegurnya dan meminta maaf atas sikap tidak sopannya. Ia kemudian memberitahu Kurt bahwa mereka sedang memburu golem besi, makhluk yang beratnya luar biasa. Lengan seorang petarung mencoba memperingatkan bahwa dengan baju zirahnya, berat tubuhnya bisa mencapai 150 kg. Namun tanpa kesulitan, Kurt tetap mengangkatnya dengan satu tangan. Aksi mengejutkan itu langsung membuat 3 petualang yang ada membawanya kepada atasan mereka, merasa sangat yakin dengan kemampuannya. Dalam perjalanan, pria berbaju zirah itu memperkenalkan diri sebagai Kans, seorang pejuang berlapis baja. Lalu ada Danzo, seorang samurai sekaligus pemimpin kelompok tersebut, dan Sina, seorang penjelajah yang lincah.
Ketiganya membentuk tim petualang yang dikenal dengan nama Sakura. Setelah berjabat tangan dengan mereka, Kans menjelaskan bahwa mereka sebenarnya memiliki seorang pengangkut bernama Fibinoke. Namun saat ini sedang terserang flu dan diperkirakan butuh waktu seminggu untuk pulih. Kurt memperkenalkan dirinya secara formal, yang justru membuat mereka tertawa kecil. Tapi sambutan hangat yang ia terima membuatnya merasa nyaman dan menghargai kebaikan mereka, mendorongnya untuk bekerja lebih keras. Sesaat sebelum masuk ke dalam gua yang hendak mereka jelajahi, Kurt diserang oleh seekor slime. Karena menganggapnya hanya monster lemah, Sina menurunkan kewaspadaan dan memberitahu bahwa cukup menghancurkan intinya saja. Namun Kurt malah gagal berkali-kali hingga tanpa sengaja melukai kakinya sendiri dengan belatinya. Melihat hal itu, Sina segera mengambil alih dan mengalahkan slime tersebut, membuktikan bahwa Kurt memang benar-benar buruk dalam pertempuran. Kans dan Danzo tidak menunjukkan kemarahan. Sebaliknya mereka menyuruh Kurt untuk tidak terlalu khawatir karena mereka yang akan bertugas bertarung. Kurt tak mengerti mengapa mereka bersikap begitu ramah. Sangat berbeda dibanding saat ia berada di Kolmilo the Dragon, hingga ia meneteskan air mata haru. Melihatnya, Sina memastikan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mereka pun melanjutkan perjalanan masuk ke dalam gua, sementara Sina mulai menebarkan lumut bercahaya agar penglihatan di dalam tidak terganggu. Saat melangkah lebih jauh, Kurt melihat sesuatu yang menarik perhatiannya dan Sina mengidentifikasinya sebagai kotoran goblin yang masih segar. Pertanda bahwa makhluk itu kemungkinan masih berada di dekat situ. Di tengah perjalanan, Kans kembali meyakinkan Kurt agar tidak terlalu khawatir, karena menghadapi 1 atau 2 goblin bukanlah masalah besar bagi mereka. Namun, ia mengingatkan bahwa jika mereka dihadapkan pada sekelompok besar goblin, satu-satunya pilihan bijak adalah mundur sebelum terjadi pertarungan yang tak diinginkan. Saat mereka terus berjalan, mata Kurt menangkap sesuatu yang mencurigakan di dinding lorong yang tampak seperti bagian dari reruntuhan kuno. Tanpa ragu, ia memberi peringatan cepat tentang kehadiran seekor goblin, membuat Sina dan Danzo segera bergerak dan menghabisinya dalam sekejap. Namun, kekhawatiran muncul saat terdengar suara raungan goblin lain dari kejauhan, dan suara itu tampak berasal dari berbagai arah, tanda bahwa jumlah mereka sangat tidak normal. Situasi ini berubah menjadi krisis besar karena tidak ada yang memberitahu bahwa tempat ini adalah sarang koloni goblin raksasa, bahkan dari arah pintu masuk pun mulai muncul suara. Menyadari bahaya yang mengancam, Danzo meminta semua bersiap. Meski Sina sempat ragu mereka bisa menghadapi serangan sebanyak itu, Kurt tiba-tiba mengabarkan bahwa ia baru saja menemukan sebuah pintu rahasia. Kan segera memberi isyarat pada saudaranya, lalu meminta Kurt membantunya mencari jalan keluar. Namun, sesaat setelah mereka masuk ke dalam lorong sempit, pintu ditutup dengan cepat dari luar. Kurt yang bingung bertanya-tanya, dan saat menyadari Kan serta Danzo tidak masuk bersama mereka, ia hendak menyuarakan protes. Tapi suara Kans terdengar dari balik pintu, menjelaskan bahwa mustahil melarikan diri sambil menghadapi gelombang goblin dalam jumlah besar. Jadi mereka memutuskan untuk bertahan dan memberi waktu pada yang lain. Kurt sempat menyarankan bahwa ia bisa tinggal dan bertarung bersama, tapi Sina langsung menegurnya, menyadarkannya bahwa bahkan seekor slime saja sulit ia kalahkan. Kehadirannya hanya akan menjadi beban bagi Kans dan Danzo. Dari ekspresi Sina, Kurt menyadari bahwa sebenarnya keinginan gadis itu untuk bertarung jauh lebih besar daripada dirinya. Tapi mereka harus menerima kenyataan. Sebelum pintu tertutup sepenuhnya, Kans mempercayakan Sina kepadanya. Danzo pun menyatakan bahwa ia tidak menyesali keputusan ini, dan Kans menambahkan bahwa sebagai kakak, tidak ada kehormatan yang lebih besar daripada gugur demi melindungi adiknya. Mereka berdua sepakat bahwa selama mereka bisa menjamin keselamatan rekan-rekannya, maka tak ada penyesalan. Kurt terdiam, terharu mendengar kata-kata itu. Ia tidak menyangka mereka benar-benar menganggapnya bagian dari tim, meski di saat yang sama ia merasa sakit hati karena tak bisa melakukan apapun untuk membalasnya. Berusaha menenangkan diri, dia meyakinkan bahwa mereka berdua pasti akan selamat. Namun, saat ia melemparkan lumut bercahaya ke arah garam gelap untuk memperjelas penglihatan, tubuhnya langsung membeku karena terkejut melihat makhluk yang berdiri di depannya, seekor golem naga dari besi yang besar dan mengintimidasi. Sementara itu, Eurysthia tengah membawa Liselot menuju penginapan tempat Kurt berada. Sebelum mereka masuk, Eurysthia mengingatkan Liselot agar tidak memberitahu Kurt bahwa dirinya adalah seorang putri. Liselot setuju tanpa keberatan, bahkan merasa senang karena Kurt akan menganggapnya hanya sebagai gadis biasa. Namun, saat mereka sampai di kamar Kurt, ruangan itu kosong. Tak lama kemudian, Bandana muncul di lorong dan memberitahu bahwa Kurt telah pergi bersama kelompok petualang Sakura menuju sebuah gua yang terletak di timur laut. Mendengar ini, Eurysthia segera keluar untuk menyusul, namun Bandana sudah menghilang tanpa jejak. Setelah memikirkan situasinya, Eurysthia menyimpulkan bahwa ini bisa saja sebuah jebakan. Ia mengingat bahwa baru-baru ini ada pelatihan tempur di sekitar gua tersebut,
dan sangat mungkin para goblin yang berhasil selamat kini bersembunyi di dalamnya. Karena itu, ia memutuskan untuk segera mencari Kurt, namun sebelum bisa menyelesaikan kalimatnya, Liselot langsung menyatakan bahwa ia juga akan ikut. Ia mengecam keputusan pengawalnya yang akan meninggalkannya sendiri, dan sebagai anggota keluarga kerajaan, ia merasa mampu melindungi dirinya sendiri dengan sihir. Euryshia tidak dapat membantah logika itu dan akhirnya mengizinkan Liselot ikut, dengan syarat ia tidak boleh berpisah darinya. Sesampainya di gua, mereka melihat bagian dalamnya sudah dilapisi oleh lumut bercahaya yang baru saja ditempatkan. Liselot lalu menunjukkan jejak kaki milik Kurt, bahkan bisa menggambarkan ke arah mana dia pergi. Euryshia yang penasaran bertanya bagaimana Liselot bisa mengenali jejak itu, merasa antara kagum dan agak ngeri, namun tidak mendapat jawaban. Menyadari bahwa jejak akan semakin sulit dilihat lebih jauh ke dalam, Liselot pun merapal mantra untuk mempertajam indranya. Euryshia menganggap ini keputusan yang cerdas karena dapat meningkatkan pendengaran Lis, namun langsung terdiam saat melihat sang putri berperilaku seperti binatang, mencium dan mengendus sepanjang lorong layaknya seekor pemburu berpengalaman. Pemandangan itu membuatnya bertanya-tanya dari mana sebenarnya kemampuan seperti itu berasal. Aroma khas itu begitu jelas tercium, membuatnya berpikir bahwa orang tersebut pasti pernah menghirupnya dari jarak sangat dekat. Dan dari situ, tak bisa ia hindari bayangan bahwa mereka berdua mungkin pernah saling berpelukan. Di saat itu, Liselot menyadari adanya keributan di kejauhan dan memberitahu Euryshia, yang segera memintanya tetap di tempat sementara ia maju ke depan. Sebelum beranjak, Euryshia meningkatkan kemampuan fisiknya dengan sihir. Di tengah pertempuran yang sedang berlangsung antara Kans dan Danzo melawan kawanan goblin, Euryshia muncul untuk membantu. Sementara itu, Sina sudah pasrah pada nasibnya, merasa bahwa mereka akan binasa karena harus menghadapi makhluk menyeramkan yang dikenal sebagai naga golem besi. Ia juga merasa bersalah karena telah menyeret Kurt ke dalam misi ini, dan memberitahunya bahwa para golem ini memang ditugaskan untuk menjaga wilayah dan akan menyerang siapapun yang mencoba masuk. Namun, Kurt tetap tenang dan justru mengusulkan untuk menyingkirkan para golem terlebih dahulu sebelum mencari jalan keluar. Meskipun Sina berusaha mencegahnya, Kurt tetap melangkah maju dan langsung diserang. Dalam sekejap mata, ia berhasil melesat melewati serangan dan dengan lincah menghantam titik-titik lemah para golem menggunakan sebilah belatinya. Tubuh-tubuh besi itu tercerai-berai tanpa sempat menyentuhnya. Satu persatu tumbang hingga tak ada yang tersisa. Sina yang menyaksikan semua itu hanya bisa terpaku, tak percaya bahwa semua golem dihancurkan hanya dengan belati. Kurt menjelaskan sambil tersenyum bahwa dirinya memang sudah terbiasa mengekstraksi mineral dari makhluk semacam itu. Tak lama kemudian, Euryshia menendang pintu hingga terbuka dan begitu melihat kondisi sekitar. Ia bertanya kepada Sina apa yang sebenarnya telah terjadi. Sina, masih terkejut, menjelaskan bahwa Kurt menghancurkan semuanya hanya dengan belati, mengaku bahwa dirinya hanya sedang menambang mineral. Setelah itu, Kurt menghampiri mereka dengan wajah ceria, namun segera meminta bantuan untuk rekan-rekannya yang masih dalam bahaya. Euryshia lalu memberitahunya bahwa semuanya kini dalam keadaan aman, yang langsung membuatnya menarik napas lega. Dalam hati, Kurt teringat akan sebuah legenda lama tentang seseorang yang memiliki tingkat kemampuan G dalam pertarungan, namun memiliki bakat tingkat S dalam mencabut rumput, dan konon orang itu mampu melakukan hal-hal luar biasa hanya dengan keahlian tersebut. Membunuh seekor naga berduri hanya dengan sebuah kapak terdengar mustahil, namun Kurt berhasil melakukannya, membuatnya mulai bertanya-tanya apakah hal seperti itu memang benar bisa terjadi. Tak lama kemudian, Liselot datang menghampiri untuk memujinya atas pencapaian luar biasa tersebut. Meskipun antusiasmenya yang berlebihan sedikit merusak suasana. Beberapa saat kemudian, Kans menjelaskan kepada Euryshia bahwa misi ini sebenarnya diusulkan oleh salah satu rekan mereka. Namun ia tidak menyebutkan bahwa kemungkinan goblin-goblin dari pelatihan sebelumnya bisa saja melarikan diri ke tempat ini. Mereka berdua sangat bersyukur telah diselamatkan. Tetapi Euryshia meminta agar mereka tak terlalu khawatir dan memanfaatkan momen itu untuk menyampaikan hal penting kepada Kurt. Ia mengungkapkan bahwa ia berencana membuka sebuah atelier baru, dan akan bekerja secara eksklusif di sana sebagai petualang utama. Karena itu, ia ingin tahu apakah Kurt tertarik untuk bergabung bersamanya. Euryshia menyadari bahwa Kurt telah menunjukkan kinerja luar biasa saat bekerja di bengkel milik Lady Ophelia, sehingga ia merasa tawaran ini sangatlah cocok. Kurt sempat ragu dan menjelaskan bahwa kini ia sudah bergabung bersama kelompok mereka, tetapi rekan-rekannya malah mendorongnya untuk menerima kesempatan emas tersebut. Setelah itu, Euryshia menyampaikan bahwa karena atelier ini baru berdiri, mereka kekurangan tenaga, dan ia pun menawari Kans dan Danzo posisi sebagai petualang resmi. Keduanya sangat antusias menerima tawaran itu. Ketika Kurt hendak membawa ekor dari Dragon Golem sebagai kenang-kenangan, Euryshia menyarankan agar ia melakukan ulang tes bakat saat mereka kembali ke kota, agar ia lebih mengenali kemampuannya jika ingin membantu di bengkel.
Kurt teringat bahwa ia memang berniat mengikuti tes itu begitu teknisinya kembali, dan ia pun menyetujuinya. Malam harinya, ia akhirnya bertemu dengan Mimiko, seorang penyihir istana yang bertugas menilai bakatnya. Di malam yang sama, Kurt merayakan bersama kelompok Sakura dan Liselot, sementara Mimiko berbicara secara pribadi kepada Yurishia tentang hasil tes Kurt. Menurut data yang sebenarnya, Kurt meraih tingkat B dalam hal kebersihan, memasak, dan ekstraksi mineral, serta tingkat C pada kemampuan lainnya, data yang juga ia sampaikan kepada Kurt. Namun kenyataannya, skala yang digunakan oleh lembaga kerja tempat Kurt dulu hanya mencakup tingkat G hingga SS. Artinya, jika nilainya melebihi skala itu, maka dia dikategorikan sebagai tingkat triple S. Dan dalam tes yang dilakukan hari ini, Kurt mendapatkan tingkat triple S untuk semua keterampilan yang diuji, belum lagi kekuatan sihir tersembunyi miliknya yang bahkan jauh melebihi milik Mimiko sendiri. Hal ini membuat Mimiko menyadari bahwa Kurt bukanlah orang biasa. Yurishia menilai bahwa hasil yang diperoleh terlalu luar biasa untuk menjadikannya sebagai atelier mie palsu yang tengah mereka butuhkan. Mimiko juga berpikir bahwa jika memang dia yang memeriksanya, ia tak dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika informasi ini sampai bocor ke publik. Di tengah kekhawatiran itu, mereka menoleh ke arah Kishel, yang berusaha menutupi telinganya dengan tangan dalam upaya yang gagal untuk berpura-pura tidak mendengar apapun. Namun, agar tekanan tetap ada padanya, Mimiko dan Yurishia sengaja mengulangi pembicaraan sebelumnya, dan hal itu justru membuat Kishel semakin gelisah.